Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik, sehat, dan semangat. Oke? Nah, kembali lagi bersama Pak Indra nih dalam pembelajaran kita hari ini. Kita melanjutkan pembelajaran kita tentang SBDP ya, seni budaya dan juga pembelajaran PLH. Oke, sebelum belajar seperti biasa, Pak Indra senantiasa untuk mengingatkan, silakan selesaikan dulu aktivitas baiknya, kemudian boleh didokumentasikan sebagai bentuk apresiasi kita. Setelah itu, persiapan dulu diri nih, supaya lebih nyaman dalam pembelajaran kita hari ini, cari tempat duduk, kemudian silahkan kalau misalnya sarapan dulu. Nah, setelah semuanya kondusif, nah silahkan simak video berikut dengan baik. Oke? Nah, untuk pembelajaran SBDP kita hari ini yaitu adalah tentang mengenal batik. Ya, wah, pasti sebetulnya sudah sangat kenal ya kita dengan batik karena di beberapa kesempatan mungkin sekolah kita juga punya batik, kemudian kalau misalnya kita pergi ke acara formal seperti kondangan, juga menggunakan batik. Namun kira-kira tahu nggak ya, itu termasuk batik apa, kemudian itu cara buatnya dengan teknik seperti apa, gitu kan? Nah, di sini kita akan belajar mungkin macam-macam batik dan teknik dalam membuat batik gitu ya. Nanti kalian harus mengetahui itu semua. Oke, kita mulai ya pembelajarannya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Ini karya apa nih? Motif batik pada kerajinan kayu. Ternyata batik juga tidak selamanya harus di baju ya. Jadi batik juga bisa diaplikasikan ke dalam seni rupa lainnya. Jadi salah satu di sini adalah kerajinan kayu. Batik tentu bukan hal yang asing bagimu katanya. Banyak baju, surprise, selimut, taplak meja, tas, ikat kepala ya. Kalau misalnya di Bandung juga punya ciri khas ikat kepala gitu ya. Yang menggunakan motif batik. Bahkan saat ini pengguna motif batik tidak hanya terbatas pada kain. Motif batik juga banyak digunakan untuk benda-benda kerajinan dari berbahan kayu, perak, dan kertas. Oke, kita lanjut nih kepada poin yang pertama yaitu motif batik yang berakar pada budaya keraton Jawa. Nah, di sini adalah motif batik ini dikenal istilah yaitu batik Solo Jogja atau batik klasik katanya kan sebentar. Nah ya, atau batik klasik nih, penda kuning biar ini ya, biar lebih mudah dicatat. Batik klasik mengandung banyak simbol. Selain itu, ada pembatasan dalam corak dan penggunaannya. Ada jenis motif batik yang hanya boleh dikenakan oleh raja. Nah, ternyata ada juga loh motif batik yang hanya boleh dikenakan oleh kalangan bangsawan mungkin ya. Misalkan kain motif parang rusak barong dan parang. Nah, ini adalah ya. Nah, gini di gambar 2 nih, mana gambar 2? Yang sebelah kiri ya, yang ini. Memperlihatkan kain bermotif parang. Nah, mungkin ada di beberapa kalian ibu gitu ya, atau nenek yang memiliki kain dengan motif batik tersebut. Nah, itu adalah motif parang. Kemudian di gambar 3, memperlihatkan motif batik klasik yang disebut truntum. Nah, jadi ini adalah motif batik teruntum mana nih? Nah, yang ini ya. Nah, yang digunakan oleh orang tua pengantin saat upacara perkawinan. Itu yang pertama ya, yaitu adalah motif batik yang berakar pada budaya keraton Jawa. Kemudian selanjutnya adalah motif batik bebas atau mandiri. Gitu ya. Motif bebas berkembang di luar aturan atau tradisi keraton. Tidak ada ketentuan khusus dalam pembuatan motif dan pemilihan warna, oleh karena itu corak atau warna batik jenis ini sangat bervariasi. Jadi motif batik ini lebih kepada
bebaskan ya, tidak ada aturan yang tentu yang baku karena di sini para pengrajin batik dibebaskan untuk berkarya, gitu ya. Nah, batik bebas ini dibuat di daerah pesisir utara Jawa dan daerah perbatikan lainnya di luar Pulau Jawa, misalnya Kalimantan, Sulawesi, Madura, dan Papua. Nah, ini adalah Indonesia Indah Batik, gitu ya, motifnya ya. Kemudian di gambar kelima, batik Papua dengan motif khas daerah setempat. Jadi ini adalah motif batik Papua. Oke, kita lanjut ya. Jadi menurut sifatnya ada dua jenis motif batik, yaitu motif batik geometris, nah ini ya. Nah, dan motif batik non-geometris. Apa itu maksudnya ya? Nah, motif non-geometris juga biasa disebut dengan motif naturalis. Jadi non-geometris itu bisa juga disebut dengan motif naturalis. Perhatikan contoh motif geometris dan naturalis pada kain berikut. Jadi ingat ya, ada geometris dan non-geometris. Tapi non-geometris itu juga bisa disebut dengan motif naturalis. Jadi ada geometris dan naturalis gitu ya. Nah, kalau misalnya geometris, nah seperti contoh mungkin di sini ada motif rereng sigaret ya. Nah, ini yang di sebelah kiri ini. Kemudian yang di sebelah kanannya ini adalah motif kaligrafi Arab, batik Jambi ya. Kemudian di sini adalah motif geometris pada batik Pekalongan. Nah, ini ya geometris di batik Pekalongan. Kemudian yang di sebelah kanan di sini adalah motif naturalis pada batik Tuban. Jadi kalau misalnya batik geometris ini artinya mungkin memiliki semacam simetrisitas sehingga batik ini lebih teratur. Itu seperti misalnya contoh ya, maksudnya di dalam matematika juga ada tentang geometris ya, di mana mungkin ketika ada bentuk yang misalnya dilipat masih bisa bentuk yang sama atau misalnya dirotasi gitu ya. Nah, seperti halnya batik ini gitu. Misalnya ketika kita lihat ternyata batik ini memiliki keteraturan gitu ya. Mungkin ya, ketika misalnya kita potong segini, nah ternyata si motif ini berulang terus sehingga menjadi seperti ini. Kalau misalnya ini dalam satu kali itu mungkin bisa lebih bebas gitu dalam menggambarnya. Itu ya yang membedakan antara motif geometris dan motif naturalis. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita akan mengenal nih berbagai teknik dalam membatik. Nah, membatik diartikan sebagai proses pembuatan motif atau ragam hias pada kain dengan perintangan. Adapun ciri khas batik ialah penggambaran motif dalam bentuk negatif atau klise. Nah, di sini ya. Motif dalam bentuk klise dapat diciptakan dalam berbagai cara. Cara tersebut sebagai berikut. Merintangi sebagian pola dengan alat canting tradisional. Kedua adalah merintangi sebagian pola dengan alat canting cap. Dan selanjutnya adalah merintangi dengan pengikatan atau teknik celup ikat. Nah, bagaimana semua proses tersebut dapat menghasilkan motif dalam bentuk negatif atau klise. Sedangkan motif atau pola pada batik kain diikat atau ditutupi lilin baik dengan canting tradisional atau canting cap ya, mungkin bukan canting cap, canting cap. Kemudian kain dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Bagian kain yang diikat atau ditutupi lilin tidak akan terkena bahan pewarna. Setelah proses penghilangan lilin atau ikatan kain dibuka, bagian tersebut tetap berwarna putih atau berwarna seperti sebelum pencelupan. Jadi misalnya ketika ada sebuah kain nih, contoh ya, mungkin Pak Indra sedikit gambarkan, meskipun nanti kita mungkin akan mencoba melihat prosesnya ya. Misalnya ada kain sini, misal ya. Nah, ketika si kain ini ditutupi dengan lilin, nanti mungkin di sini ada prosesnya, misalnya ditutupi dengan lilin seperti ini.
Misal aja ya ini mah ya. Nah, misal seperti ini kainnya ya, si batiknya itu gini aja ya misalnya. Nah, ketika ini ditutupi oleh lilin dengan canting tersebut, ketika si kain ini dicelupkan ke bahan berwarna, maka si yang ditutupi lilin ini tidak akan terkena warna. Kalau misalnya dari awal kainnya ini berwarna putih, maka nanti yang ditutupi ini akan berwarna putih. Sedangkan kalau misalnya mungkin kainnya ini berwarna merah, maka yang ditutupi oleh lilin ini nanti tidak akan terkena warna, akan tetap berwarna merah. Nah, seperti itu mungkinnya sedikit gambarannya. Yang pertama adalah teknik canting tulis. Nah, teknik canting tulis adalah teknik membatik dengan cara menggunakan alat yang disebut canting Jawa. Ya. Canting terbuat dari tembaga ringan dan berbentuk seperti teko kecil dengan corong di ujungnya. Di gambar 10 nih, mana ya? Nah, ini ya, gambar 10. Canting berfungsi untuk menorehkan cairan malam pada sebagian pola. Saat kain dimasukkan ke dalam larutan pewarna, bagian yang tertutup malam tidak terkena warna, seperti yang tadi Pak Indah jelaskan. Membatik dengan canting tulis disebut teknik membatik tradisional. Ya. Jadi tradisional sekali gitu ya, dengan menggunakan canting. Karena mungkin sekarang ada yang sudah di print gitu ya, sekarang sangat canggih sekali. Namun kalau misalnya untuk teknik tradisional itu menggunakan canting. Nah, canting juga di sini ada beberapa jenis, ada canting reng-rengan, bentuknya seperti ininya lebih runcing gitu ya. Kemudian ada canting loron. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian ada canting apa dibacanya ya ini telon, canting telon ya. Kemudian sini ada canting isen-isen. Gitu ya. Dan mungkin pasti ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Itu untuk yang teknik canting tulis ya. Nah, sekarang kita lanjut ke teknik celup ikat. Teknik celup ikat merupakan pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat sebagian kain kemudian dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Nah, ini untuk teknik celup ikat. Setelah diangkat di larutan pewarna dan ikatan dibuka, bagian yang diikat tidak terkena warna. Nah, ini kayaknya seru nih ya. Jadi pada awalnya si kain itu seperti ini nih, putih mungkinnya atau ini berwarna apa. Nah, ketika diikat seperti ini oleh karet mungkin ya. Nah, terus dicelupkan ke apa? Kalau misalnya pewarna mungkin wantek atau apa gitu ya. Nah, nanti setelah dibuka ikatannya, wah ternyata yang di bagian diikat di sini tidak terkena oleh warna. Itu ya. Itu untuk yang teknik celup ikat. Nah, seperti yang pengen saya jelaskan berikutnya adalah teknik printing atau cap merupakan cara pembuatan motif batik menggunakan canting cap. Canting cap merupakan kepingan logam atau plat besi. Plat besi. Plat berisi gambar yang agak menonjol. Permukaan canting cap yang menonjol dicelupkan pada cairan malam. Lalu batik kemudian canting cap dicapkan pada kain. Canting cap akan meninggalkan motif dan motif inilah yang disebut klise. Canting cap membuat proses pemalaman lebih cepat. Oleh karena itu, teknik printing dapat menghasilkan kain batik yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Jadi kalau misalnya printing ini mungkin secara gambaran umum ya, mungkin kalian pernah melihat cap ya, cap misalnya kalau kita ngurus apa tuh ke desa atau apa kan suka dicap gitu ya, ataupun juga sekolah. Nah, mungkin kurang lebih ketika membatik dengan teknik printing juga seperti itu. Jadi ada sebuah cap ya yang mungkin ukurannya lebih besar. Nah, di sini sudah ada motif-motif batiknya misalnya ya. Misal ini mah motif batiknya geometris. Nah, si bagian-bagian ini tuh sedikit menonjol. Kemudian ketika
capkan kepada kain, maka si malam itu akan pindah ke kain sehingga lebih cepat gitu ya, dengan cap 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 gitu aja. Kalau misalnya tadi kan yang tradisional itu sangat lama gitu ya. Nah, seperti itu untuk teknik melinting. Selanjutnya kita ke teknik colet. Nah, apa nih teknik colet nih? Motif batik juga dapat dibuat dengan teknik colet. Motif yang dihasilkan dengan teknik ini tidak berupa klise. Teknik colet biasanya disebut dengan teknik lukis, ya, jadi langsung gitu. Merupakan cara mewarnai pola batik dengan cara mengoleskan cat atau pewarna kain jenis tertentu pada pola batik dengan alat khusus atau kuas. Nah, perhatikan proses coret dan contoh motif yang dihasilkan berikut. Nah, ini ya seperti yang ada pada gambar. Jadi proses mewarnainya langsung pada kain gitu ya, seperti dilukis gitu. Disebut dengan teknik lukis ya. Ini untuk coret. Nah, ini untuk pembelajaran kita tentang seni budaya. Jadi kita tadi sudah mengenal macam-macam dari batik, kemudian kita sudah mengenal teknik-teknik dalam membatik ya. Mungkin sebelum kita lanjut ke pembelajaran PLH, kita mungkin sedikit menyimak dulu ya bagaimana proses membatik ini nih. Nah, ini batik tulis nih yang tadi ya, tuh. Nah, kalau ini batik cap tuh yang dicap ya, jadi lebih cepat gitu ya, sedang daripada di batik yang ditulis nanti. Alat bahannya adalah malam, kemudian kompor ya tadi ya, malam itu lilin gitu ya. Nah, ini canting, kemudian ada kain, dinglik, ini semacam meja untuk membatik tuh ya, kemudian sparkling untuk mungkin mengaitkan kainnya supaya lebih mudah untuk dibatik. Pola yang ingin dibatik serta menggambar pola tersebut di atas kain. Mencairkan lilin malam yang akan digunakan untuk malamnya itu dicairkan dulu ya lilinnya. koran agar tetesan malam yang jatuh tidak langsung mengenai kaki. Memasangkan kain pada spangkring. Selanjutnya proses membatik, yaitu meletakkan lilin pada kain sesuai dengan pola. Lalu masuk ke proses mewarna, yaitu memberikan warna pada kain yang sudah dibatik. Kain dimasukkan ke dalam larutan HCl. Larutan HCl berguna untuk mereaksikan warna. Kain dimasukkan ke dalam water glass yang berguna untuk mengunci warna. Kemudian kain dicuci di air biasa. Proses berikutnya adalah ngelorot atau menghilangkan lilin secara keseluruhan. Proses ini dilakukan di dalam air yang mendidih. Yang terakhir, kain dicuci kembali di dalam air yang bersih. Tuh ya, jadi yang kena lilin itu warnanya akan seperti aslinya gitu ya, atau kain dasarnya. Tuh, jadi sesuai dengan pola yang diinginkan ya. Oke, mungkin itu tadi kita sudah saksikan tentang membatik ini ya. Sudah bagaimana kita sedikit melihat bagaimana proses membatik itu. Nanti kalian boleh explore sendiri bagaimana membuat batik gitu ya.
Kita lanjutkan ya pembelajaran kita ke pembelajaran PLH ya. Nah, kita di sini akan belajar tentang dampak perilaku negatif dan pemulihan kerusakan lingkungan. Nah, di sini tentu manusia itu ya terkadang tidak mungkin lebih egois memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Nah, contohnya mungkin kita akan belajar di sini apa saja dampak perilaku negatif yang dapat menimbulkan akibat buruk di sini ya. Bentar. Nah, kalau misalnya manusia itu berperilaku negatif pada lingkungan, maka akan berakibat pada kerusakan lingkungan. Apakah lingkungan itu akan rusak begitu saja? Kalau misalnya tidak ada perilaku manusia, pasti ada perilaku buruk dari manusia ya. Contohnya nih di sini. Nah, di sini ada kebakaran hutan. Mungkin bisa saja dengan secara alami dengan tingkat kemarau yang tinggi gitu ya, sehingga mengakibatkan hutan terbakar. Tapi kalau misalnya daerah seperti kita, mungkin kebakaran hutan ini salah satunya adalah perilaku negatif dari manusia. Ini adalah kebakaran hutan yang mungkin perilaku yang disengaja adalah dengan membakar hutan, dengan sengaja membakar hutan. Yang dilakukan dengan tujuan membuka lahan pertanian ya, lahan pertanian dan perkebunan. Mereka menganggap bahwa pembakaran hutan itu bisa lebih cepat dan murah sehingga tanpa harus susah payah menebang pohon untuk mendapatkan lahan pertanian dan perkebunan. Wah, itu sangat merugikan ya. Kemudian contoh perilaku yang tidak disengaja adalah membuang puntung rokok di hutan nih. Mudah-mudahan kalian tidak ya, dan janganlah. Mungkin ada beberapa orang yang ke hutan, kemudian merokok dan lupa gitu ya, membuang puntung rokok sembarangan dengan kondisi masih menyala, sehingga dapat membakar hutan gitu ya. Dan kalau misalnya si puntung rokok itu jatuh ke daun yang kering misalnya ya, gitu. Kemudian perilaku negatif lain adalah pembuangan sampah secara sembarangan. Nah, selain tadi ya, membuang sampah sembarangan. Nah, ini sangat sederhana mungkin ya. Kita tuh tinggal membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah pembuangan sampah secara sembarangan. Mungkin di antara kalian ada ya, mungkin ya. Nah, sekarang mah nggak boleh ya, nggak boleh membuang sampah secara sembarangan. Nah, sehingga sampah akan tertumpuk seperti ini gitu ya. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir, yang rugi ya kita-kita juga gitu ya. Dengan seperti ini mungkin dapat menyebabkan bau yang tidak sedap gitu ya. Bahkan kotor, jorok gitu ya. Banyak penyakit gitu. Nah, sampah yang menggunung itu kotor dan jorok ya tentu. Ini akibat tidak disediakan tempat pembuangan sampah salah satunya ya. Selain mungkin dengan perilaku membuang sampah sembarangan juga memang tidak tempat sampah yang disediakan. Maka setiap rumah mungkin ya lebih bagus. Setiap rumah itu memiliki tempat pembuangan sampah sehingga nanti bisa diambil oleh eh, dinas terkait gitu ya untuk membawa sampah itu. Oke, selanjutnya nih, di sini juga ada pembuangan limbah pabrik gitu ya. Terkadang para pengusaha pabrik juga tidak memikirkan bagaimana pengolahan limbah dengan baik. Sehingga terkadang dapat mencemari sungai ya. Jadi pabrik itu masih tidak memenuhi peraturan tersebut gitu. Padahal sudah ada peraturan yang memang menganjurkan untuk bagaimana membuang limbah pabrik dengan baik gitu ya. Tentu perilaku buruk pemilik pabrik sangat merugikan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya gitu ya. Sungai yang kotor dan tercemar tersebut mengakibat sungai tidak dapat mendukung kehidupan dalam sungai. Nih, mendukung kehidupan. Karena tentu di sungai juga kan banyak yang hidup ya. Maksudnya ada ikan, ada udang gitu ya. Kemudian apa lagi? Masih banyak gitu ya hewan-hewan yang bergantung pada sungai.
Salah satunya juga mungkin manusia, bukan berarti manusia hidup di sungai ya. Tapi bisa jadi manusia itu menggunakan air sungai ini untuk menunjang kehidupannya, seperti misalnya untuk persawahan, kemudian perkebunan gitu ya. Kalau misalnya air sungai itu sudah tercemar oleh limbah, maka air sungai itu sudah tidak dapat digunakan lagi. Justru maka malah akan merusak pertanian kita atau kebun atau sawah kita menjadi kurang baik gitu ya. Tuh, di sini dapat dilihat ikan ikan mati gitu ya, ikan mati sebagai akibat keracunan air sungai yang sudah tercemar. Itu ya. Ini sangat merugikan sekali. Perilaku pemilik pabrik yang juga tidak baik dalam pembuangan gas ke udara. Nah, ini juga nih ya. Selain juga tadi limbah dalam bentuk cairan, ternyata juga ada semacam pembuangan gas ke udara tuh sehingga menyebabkan pencemaran udara. Mungkin ya di daerah kalian ada atau tidak. Kalau misalnya di daerah Pak Indra dulu ada pabrik kapur ya, pabrik kapur. Nah, itu si kapur-kapur itu si limbahnya gitu ya, hasil pembakaran itu dibuangnya sangat tidak baik sehingga lingkungan sekitar itu menjadi kotor ya udaranya gitu dan sulit untuk mendapatkan udara bersih gitu. Jadi si gambar itu menunjukkan si gambar ini ya menunjukkan proses pencemaran gas oleh pabrik industri. Betapa menakutkan ya. Udara buangan pabrik melalui cerobong asapnya tampak sangat keruh dan kotor. Tentu yang dirugikan juga kita-kita juga ya sebagai masyarakat gitu ya. Makanya harus bijak kalau misalnya kita punya industri gitu ya. Baik itu berupa pabrik atau misalnya home industry. Jangan lupa untuk limbahnya gitu ya. Kalaupun misalnya juga seperti kita punya punya kandang gitu ya, kandang ayam atau misalnya kandang domba. Nah, itu juga dipikirkan tuh bagaimana cara membuang limbahnya atau kotorannya itu ya. Kemudian di sini juga adalah pembuangan sampah di sungai oleh pedagang pasar. Tuh, ya. Mungkin di sekitar kita ada nih, termasuk di Pak Indra di sini ya, di sekitar Cicadas ini ya. Jadi para pedagang di pasar ini membuang sampahnya ke sungai. Padahal kalau misalnya banjir, ya kita-kita juga ya yang repot. Sehingga tidak baik gitu ya. Nah ini tuh ketika sampah ini dibuang ke sungai, sungai itu akan kotor, dan ketika ada peluapan air, maka akan membendung gitu ya, dan meluap ke jalan. Gitu ya. Banjir. Yang ngeluh kita-kita juga, padahal itu adalah perilaku kita. Selanjutnya adalah pemulihan lingkungan dan penghijauan. Keadaan lingkungan hidup tidak boleh mengalami kerusakan. Setiap kerusakan lingkungan harus segera ditanggulangi. Nah, sebagai contoh adalah kebakaran hutan. Setiap orang harus membantu memadamkan kebakaran hutan, tentu ya, sehingga pekerjaan sulit dapat diselesaikan dengan mudah. Lihatlah gambar di bawah ini. Nah, ini mungkin salah satu simulasinya ya, di mana ketika ada kebakaran hutan untuk segera dipadamkan gitu ya dengan cara bergotong royong. Oke. Nah, bagaimana kita cara mengatasi kebakaran hutan? Kebakaran cukup berhasil dengan memadamkan api. Iya, betul. Upaya mengatasi kebakaran bukan sekedar memadamkan, tetapi memulihkan kondisi lingkungan tampak lebih penting agar kondisi lingkungan bisa pulih seperti sedia kala. Lingkungan yang rusak itu berbahaya karena dapat mengancam kehidupan manusia. Lihatlah anak-anak SD ini melakukan penghijauan. Mereka menanam bibit dari sekolahnya. Jadi tadi juga selain juga itu mah kalau misalnya udah terjadi nih kebakaran hutannya maka segera dipadamkan. Nah, ketika misalnya tidak ingin terjadi, yang kita dapat lakukan adalah dengan atau misalnya ketika sudah kebakaran hutan ini, kita segera lakukan kembali penghijauan ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, siapa nih? Kita mungkin bilang saja siapa ini Upin dan Ipin ya. Nah, mereka melakukan penghijauan gitu ya. Dengan apa tadi? Dengan membawa bibit dari sekolahnya.
Jangan dari sekolahnya ya, mungkin dari rumahnya ke sekolah gitu ya. Atau dari sekolah boleh kalau misalnya memang sekolah menyediakan bibit untuk penanaman penghijauan ya. Semoga nanti kita bisa segera tatap muka dan kita bisa melakukan banyak hal ya, seperti halnya yaitu penghijauan. Nah, ini penanaman pohon mangga katanya ya. Tuh, di sini juga siswa dan guru melakukan penghijauan gitu ya. Penghijauan juga dapat dilakukan di daerah pantai. Nah, mengapa pantai perlu penghijauan? Karena pantai memiliki hutan bakau yang seringkali dirusak oleh manusia. Nah, ini nih, hutan bakau. Padahal hutan bakau itu penting bagi pantai karena berfungsi sebagai pelindung pantai dan tempat hidup mencari makan dan berkembang biak binatang di pantai. Jadi bukan hanya di dataran kita ya, ternyata di pantai juga perlu adanya penghijauan, yaitu adalah penanaman tanaman bakau. Tanaman bakau ini dapat membuat pantai lebih bersih gitu ya, dan salah satunya untuk menanggulangi tsunami gitu ya, bisa, dan apa namanya, abrasi ya, abrasi atau pengingkisan tanah pantai. Sehingga dengan ada tanahnya ini, jadi bukan hanya longsor gitu ya atau erosi, tapi juga ada abrasi. Oke, kita lanjut. Sini adalah manfaat pemulihan lingkungan. Mengapa harus melakukan penghijauan? Supaya apa di sini? Ketika misalnya ini bukit sudah mulai gundul, sehingga dan kebakaran hutan seperti ini, ketika kita sudah melakukan penghijauan, maka hutan-hutan yang gundul ini menjadi kembali hijau, udara menjadi bersih gitu ya. Nah, ini. Penghijauan itu dapat mengurangi erosi. Pertama, kemudian penghijauan juga dapat mencegah banjir, kemudian dapat menambah resapan air dan meningkatkan kesegaran udara gitu ya. Kalau misalnya ciri-ciri tanah tanah lahannya rusak, tidak ditumbuhi tanaman, kemudian tanahnya tipis, tanahnya mulai tererosi dan mudah longsor. Nah, ini mungkin ciri-cirinya yang perlu segera untuk dilakukan penghijauan. Jangan sampai kita menyesal lingkungan sudah kotor, terus sudah rusak, dan kita mengeluh gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari terkait dengan pembelajaran PLH hari ini dan juga SPDP. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini dengan baik, karena dengan cara menyaksikan video sampai dengan selesai, artinya kita sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Dari Pak Indra mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.